Sobat 7, kembali lagi di Ask the Doctor. Wah, nggak kerasa ya, ternyata sudah masuk ke era new normal. Kira-kira pandemi COVID-19 ini kapan ya berakhirnya? Salah satunya katanya akan berakhir jika vaksin sudah tersedia. Apa benar nggak ya kalau vaksin sudah tersedia berarti COVID-19 sudah aman? Di episode kali ini bakal membahas soal vaksin tentunya bersama Lisa Anissa dan juga dengan Dr. Dirga. Selamat sore Dr. Dirga. Jadi Sobat 7, Dr. Dirga ini sebagai vaksinolog dan juga spesialis penyakit dalam. Anyway, sebenarnya vaksinolog itu apa sih, Dok? Vaksinolog adalah orang yang secara khusus mempelajari tentang vaksinologi, yaitu ilmu yang berkaitan dengan vaksin. Artinya bukan hanya sekedar membuat vaksin, tapi belajar dari A sampai Z tentang penyakitnya, ya, tentang epidemiologi, tentang virus, tentang bakteri, sampai tentang proses uji klinis, bahkan sampai dengan penentuan harga vaksin dari A sampai Z gitu ya. Oke, wah pas banget berarti ini kita mau ngomongin soal vaksin nih, Dok. Tadi kan udah dibilang nih pandemi COVID-19 ini kayaknya kesannya tuh lama banget dan katanya mungkin bisa berakhir ketika vaksin sudah ready. Tapi nggak banyak orang tahu apa sih vaksin ya. Vaksin itu apa sih, Dok, sebenarnya? Vaksin adalah suatu zat yang bila diberikan kepada tubuh ya, entah itu disuntikan atau diteteskan lewat mulut, itu akan merangsang sistem kekebalan kita untuk mencetuskan antibodi. Antibodi ini adalah zat yang akan menangkal kelak bila ada bakteri atau virus yang masuk dalam tubuh kita gitu. Jadi vaksin itu sifatnya untuk mencegah dari suatu penyakit. Oke. Ini untuk semua penyakit atau penyakit tertentu nih? Nah, yang istimewa adalah vaksin itu selalu bersifat spesifik, Mbak Lisa. Jadi vaksin hepatitis B hanya untuk mencegah hepatitis B. Vaksin campak hanya untuk mencegah penyakit campak. Ya, jadi saat ini kira-kira baru ada sekitar 20-30-an jenis vaksin. Artinya 20-30 penyakit yang bisa terlindungi dan kita berharap akan makin banyak lagi nanti. Oke, tapi ngomong-ngomong seberapa efektif sih untuk melindungi dari penyakit itu dari vaksin ini? Apa kita sudah divaksin, oh aman? Ya, kita bisa melihat dari data-data yang ada ya. Sebagai contoh yang paling fenomenal, dulu ada penyakit namanya variola ya, penyakit cacar, bukan cacar air loh, penyakit cacar ya. Penyakit tersebut kini sudah lama musnah, jadi nol di seluruh dunia, nggak ada akibat karena program vaksinasi. Yang kedua, kita bisa lihat sekarang polio misalkan, ya. Dulu kita bisa lihat polio masih banyak di Indonesia. Sudah beberapa tahun terakhir Indonesia dinyatakan bebas polio. Tentu itu akibat program imunisasi massal yang berhasil. Jadi itu adalah bukti nyata bahwa vaksin ini memang efektif untuk mencegah suatu penyakit. Oke deh. Nah ini kita ngomongin spesifik nih, karena Sobat 7 ini banyak yang juga penasaran gitu. Vaksin COVID-19 itu memang sedang dikembangkan ya. Kira-kira apa sih yang bikin lama sampai kita tuh menunggu terus aja, Dok, gitu? Jadi memang untuk mengembangkan suatu vaksin yang baru, ini vaksin apapun ya, memang prosesnya sangat lama. Rata-rata dibutuhkan waktu 10-15 tahun. Mengapa? Karena vaksin dipastikan mesti aman dan efektif. Ya. Bahkan membuat vaksin itu lebih sulit daripada membuat obat. Nah, tetapi ini ada situasi berbeda. Ini kita sekarang lagi pandemi ya. Jadi semuanya berusaha dipercepat, tapi tentu dengan tidak mengorbankan aspek safety tadi. Maka sekarang diperkirakan dalam waktu 1-2 tahun vaksin ini bisa selesai. Itu alasannya. Tadi dibilangin 1 atau 2 tahun bisa selesai ya, terutama vaksin untuk COVID-19 ini sendiri. Tapi menurut dokter sendiri, apakah nanti 2021 udah ready nih kira-kira? Ya, ini yang saya mesti menyampaikan kepada masyarakat bahwa sampai saat ini vaksin COVID-19 itu belum ada. Saya ulangi, belum ada vaksin COVID-19 ya. Yang ada saat ini beberapa kandidat vaksin yang sedang menjalani uji klinis untuk menyatakan vaksin tersebut aman dan efektif. Nah, jadi nanti kita baru tahu hasilnya setelah uji klinisnya selesai gitu. Jadi sekarang kita belum bisa menyimpulkan apa-apa. Nah, kalau misalkan nih ya, oke, let's say sudah ready. Memang menurut dokter sendiri bisa nih mencakupi seluruh masyarakat Indonesia dapat vaksin, Dok? Ya. Ini juga suatu hal yang mesti kita pikirkan soal distribusi ya. Kita ada 270 juta jiwa. Dalam teorinya untuk mencapai suatu kekebalan komunitas atau herd immunity
itu 2/3 populasi mesti disuntik. Jadi sekitar 160 juta jiwa. Itu nggak gampang, dan kita Indonesia negara kepulauan ya. Jadi nggak mungkin sekejap 1-2 bulan, 2 bulan nggak mungkin kita mencapai itu ya. Jadi bukan berarti kalaupun nanti ada vaksin yang sudah dinyatakan aman efektif, sekejap COVID ini hilang, tidak. Ngomongin soal dapat imunisasi atau vaksin COVID-nya sendiri, kira-kira syaratnya apa sih orang yang bisa dapat vaksin COVID-19 ini? Apakah harus anak-anak, harus yang dewasa, atau yang fit, atau yang bagaimana? Ya. Ini berarti sebenarnya kita bicara tentang kandidat vaksin ya, terutama yang sekarang sedang uji klinis di Indonesia, di Bandung ya. Ini adalah kerjasama antara BUMN PT Bio Farma dengan Sinovac. Nah, secara umum vaksin ini akan diberikan kepada orang yang sehat dan orang dewasa muda dulu. Ya. Nah, ini nanti uji klinisnya itu pada tahap itu dulu. Nanti bila dinyatakan berhasil, maka baru akan ada uji klinis lain pada kelompok anak-anak dan termasuk pada kelompok lansia. Ya, secara umum memang vaksin baru seperti itu pemberiannya. Jadi memang bertahap ya. Jadi dari yang mungkin dibilangnya fit lah, ya, dewasa ya muda, kan, sehat. Betul. Nah setelah itu baru ke anak-anak ya. Lalu mungkin yang lebih rentan lagi ya dok ya. Betul. Oke. Nah ini kalau misalnya sekarang kan memang mengerikan keadaannya ya. Banyak orang yang sekarang terinfeksi COVID-19. Nah banyak juga dari mereka yang tentunya sembuh. Nah yang sembuh ini apakah perlu divaksin ulang ketika nanti sudah ready vaksin COVID-19-nya? Untuk konteks COVID jawabannya tidak ya, karena vaksin diberikan kepada orang yang belum pernah terinfeksi, belum pernah sakit COVID. Kalau orang yang sudah pernah terinfeksi atau sakit, maka di tubuhnya sudah terbentuk antibodi atau kekebalan. Jadi udah nggak ada manfaatnya lagi untuk vaksinasi. Oke. Nah ini banyak juga nih dok yang banyak yang tidak mengetahui dirinya ini memang positif corona alias mungkin OTG atau mungkin ODP ya kan, yang mereka sempat belum dites gitu kan, nggak tahu apakah punya COVID atau enggak. Nah itu sebaiknya ketika nanti sudah ready vaksinnya, divaksin saja atau gimana dok? Ya, idealnya memang kalau kita bicara tentang ideal, memang harusnya setiap orang diketahui statusnya, apakah dia sudah pernah atau belum terinfeksi ya. Tapi kalau kita bicara tentang imunisasi massal, apalagi tadi saya bilang 160 juta jiwa, itu agak sulit dikerjakan. Jadi nggak apa-apa, nanti programnya tetap berjalan seperti biasa tanpa ada kewajiban harus swab dulu atau rapid test antibody dulu, itu tidak harus ya. Dan kalaupun seseorang tadi misalkan dia udah pernah terinfeksi ternyata OTG, tapi waktu itu nggak ketahuan dan secara katakanlah tidak sengaja mendapatkan vaksin COVID, ya nggak apa-apa. Itu lebih ke sia-sia aja gitu, nggak ada manfaatnya ya. Oke. Jadi kayak gitu ya dok ya. Betul. Oke. Nah ini berarti kalau misalnya ngomongin vaksin, biasanya kita harus dalam keadaan fit ya dok ya. Iya kan? Atau kalau misalnya agak meriang dikit dikasih vaksin gimana dok? Ini pemahaman yang juga banyak keliru sebetulnya ya. Jadi batuk pilek dikit nggak jadi vaksin gitu misalkan kan, ini vaksin apapun ya dalam konteks umum ya. Sebetulnya tidak demikian. Vaksinasi apapun disarankan ditunda hanya bila terdapat demam di atas 38 derajat. Jadi kalau cuma batuk pilek ringan, demam nggak ada, tidak perlu ditunda. Kenapa? Nanti kalau ditunda lupa, jadinya nggak vaksinasi gitu ya. Terus yang kedua, sedang tidak sakit berat. Ya iya, misalkan kalau lagi dirawat di ICU ya nanti dulu ditunda gitu ya. Terus yang ketiga, tidak ada riwayat alergi terhadap vaksin tersebut sebelumnya. Jadi bukan makan ikan alergi terus nggak boleh vaksin, itu juga keliru. Oke. Jadi sebenarnya yang kayak gitu-gitu sebenarnya cuman ya mitos ya, betul. Sebenarnya nggak apa-apa ya divaksin gitu. Oke deh dokter, makasih banyak loh ya. Terima kasih sudah memberikan informasi juga kepada Lisa dan juga Sobat 7 yang mungkin sekarang ini lagi kayak harap-harap cemas gitu menunggu vaksin. Apakah vaksin ini setelah ada berarti pandemik berakhir, udah bisa party lagi, udah bisa beraktivitas normal, tapi ternyata enggak. Nah, disinilah kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan karena virus itu bukan cuma corona aja ya kan, penyakit bukan cuma COVID-19 aja tapi masih banyak. Dan yang pastinya semoga kedepannya juga lancar-lancar aja ya dokter ya, dokter sebagai garda terdepan dan juga turut andil dalam vaksin ini juga semoga diberikan kelancaran agar kita bisa kembali dengan normal. Oke Sobat 7, nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya di Ask the Doctor ya kan. Nah nanti kira-kira akan ngobrolin soal apa. Nah pokoknya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kalau gitu Lisa dan juga Dokter Dirga pamit undur diri. Sampai ketemu lagi, bye-bye.